Terpujilah nama Tuhan buat kasih setianya yang telah menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kita hari ini. Hingga malam ini kita bertemu lagi melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan dalam tema yang mengatakan mengambil dalam keadaan hidup dan membawanya ke kehidupan kekal. Lukas pasal 5 ayat 10-11 mengatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, Injil merupakan penyingkapan wajah Allah, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang daripadanya manusia berasal, dan yang kepadanya juga semua manusia akan kembali. Dengan demikian dapat kita mengatakan, Tuhanlah tujuan dari segala sesuatu. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaitan dengan itu, Tuhan Yesus yang adalah penyataan khusus dari Allah ketika di dalam dunia memanggil, memilih dan mengutus murid-muridnya untuk menyatakan misi Allah bagi dunia, yaitu misi keselamatan bagi semua. Sebelum menjadi murid Yesus, Yakobus, Yohanes, Simon, dan murid-murid lainnya, mereka di berbagai macam profesi dan terkhusus sebagai penjala ikan. Pekerjaan mereka menerjang laut, badai untuk mendapatkan ikan. Di tengah-tengah mereka menikmati profesi sebagai nelayan, dipanggil menjadi pelayan. Tuhan Yesus memanggil dengan profesi baru, dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Atau bisa dikatakan, dari menjala ikan yang semula hidup dan ketika dijaring oleh jala dan dipindahkan ke darat, ikan itu menjadi mati. Lalu bagaimana ketika harus menjala manusia? Apa yang membedakannya? Manusia bisa digambarkan dalam dua hal. Manusia yang telah mati karena dosa, dan ketika dijala, maka manusia yang telah mati karena dosa menjadi hidup oleh iman kepada Yesus. Atau kalaupun manusia yang diambil hidup secara fisik, dan ketika dijala, maka dia diambil dari hidup ke kehidupan yang kekal. Diambil dari hidup yang biasa-biasa saja kepada hidup yang memiliki dampak kekekalan. Saudara, melalui Yesus dan melalui iman kita kepadanya, kita semua telah menjadi orang-orang yang telah ditangkap oleh jala Kristus. Dan karena itu kita semua dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan hanya menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita semua adalah diutus menjadi penjala manusia. Apapun peran kita di dalam persekutuan sebagai gereja, apakah sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intergerejawi, berbagai macam profesi yang Tuhan karuniakan, berbagai macam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaknya kita terima itu. Tanggung jawab itu menuntun sesama kita kepada Kristus, sehingga setiap jala yang kita tebarkan mendapatkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan dari hidup yang biasa-biasa saja kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Akhirnya, dimanapun kita berada, kita semua diutus menjadi penjala manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk peran dan tanggung jawab yang dapat kami perankan hari ini. Ketika jala
kami tebarkan, kiranya mendapatkan jiwa-jiwa yang mengenal hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal dalam Yesus. Topang kami sebagai murid-murid-Mu di dalam menjala dan menebarkan jalan keselamatan. Malam ini, kami bersyukur untuk setiap yang dapat kami jumpai, baik yang kami dapat jumpai secara langsung, maupun yang kami jumpai secara virtual, di dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, dan berbagai macam perjuangan hidup kami. Malam ini kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, suami, istri, anak-anak dan cucu, dan jemaat-Mu sebagai satu keluarga rohani. Untuk perjuangan studi, untuk pekerjaan, buat orang tua kami dalam menikmati berjuang di usia lanjut, dan terkhusus yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, terkhusus di masa-masa COVID-19 ini. Lindungi kami semuanya. Biarlah malam ini kami dijauhkan dari bayang-bayang kegelapan. Kiranya cahaya kasih-Mu terus bercahaya di atas pembaringan kami dan seisi rumah kami, hingga besok pagi fajar baru menyising. Saudara, untuk semua itu, bukalah hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.